Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jawab seputar pertanyaan di kotak komentar. Jadi sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menjawab chat satu persatu karena yang ditanyakan itu banyak dan hampir sama rata-rata. Jadi saya buat video saja. Kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Kalau sudah diterima cetak bukti itu apa juga sudah cukup dilaksanakan online langsung di menu cetak bukti saja atau mencetaknya harus ke sekolah menerima. Jadi cetak bukti penerimaan itu harus dicetak sendiri, di print sendiri ya, nanti dibawa ke sekolah. Di sekolah tidak menerima percetakan cetak bukti penerimaan. Kemudian bagi yang sudah diterima apakah daftar ulang semua sama dilaksanakan? Iya, semua dilaksanakan secara serentak tanggal 7 sampai 8 Juli secara offline datang ke sekolah ya. Mulai jam 8 sampai jam 3. Syarat apa saja yang sudah diterima jalur prestasi nilai akademik selain KK, akte, bukti cetak penerimaan, fotokopi nilai raport. Nah, ini fotokopi nilai rapor ini masih tanda tanya ya. Kalau sekolahnya tidak meminta, tidak usah. Tapi kalau sekolahnya meminta, ya kasih aja. Karena syarat apa yang lagi yang sebelumnya? Terima kasih. Oke, ya. Kalau ingin tahu syaratnya nanti di sini sudah ada di web PPDB itu sudah ada ya, di Juknis, kemudian prosedur dan tata cara daftar ulang. Ini ya, silakan dibaca sendiri nanti. Ini untuk tata cara daftar ulang yang sudah diterima. Jadi wajib menyerahkan bukti penerimaan. Itu kan artinya dicetak nanti bukti itu. Fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus ya. Kemudian menunjukkan dokumen aslinya serta fotokopi kartu keluarga. Oh, ini ya. Jadi SKL itu tetap difotokopi nanti ya. Nanti sekolahnya nanti biasanya yang diambil yang asli ya. Kemudian kalau fotokopi KK itu yang diberikan fotokopinya, yang asli nanti dikembalikan dibawa pulang ya. Oke. Itu ya untuk daftar ulang ya. Sekarang pertanyaan yang lain. Surat kesehatan tahun ini apa harus digunakan untuk daftar ulang? Oke, silakan dilihat di web PPDB. Di situ di Juknis sudah ada prosedur. Di sini SMK itu, untuk SMK ada jurusan yang mengharuskan kalian verifikasi kesehatan. Ada juga yang tidak memerlukan verifikasi kesehatan. Silakan dilihat ya. Nah, SMK yang kalian pilih, jurusan yang kalian pilih itu memerlukan verifikasi kesehatan apa enggak? Kalau memerlukan verifikasi kesehatan berarti ya kamu harus verifikasi kesehatan ya. Kalau enggak verifikasi kesehatan padahal jurusan yang kamu pilih mengharuskan verifikasi kesehatan, ya otomatis kamu nanti enggak bisa daftar. Itu loh ya. Silakan dicek sendiri jurusan yang kamu pilih itu pakai verifikasi kesehatan apa enggak. Selanjutnya verifikasi kesehatan fotonya salah upload, ngulanginya gimana? Tidak bisa diulangi ya. Jadi yang sudah diupload ya itu nanti diverifikasi oleh tim PPDB. Kalau ditolak, nah kamu baru nanti bisa upload lagi, verifikasi lagi gitu ya. Cara milih sekolah SMKN itu sama kayak persis kayak pendaftaran kan? Iya betul, persis. Kalau daftar SMK zonasi gak keterima apa masih bisa daftar lewat? Iya betul. Kalau besok enggak diterima masih ada tahap 5. Di situ pakai nilai prestasi akademik. Ini enggak jelas ini. Mohon maaf enggak bisa jawab. Oke, lanjut. Nah, jika zonasi besok itu enggak diterima, saya ikut tahap 5 nilai prestasi akademik, apakah harus cabut berkas? Tidak perlu. Jadi kalau besok itu enggak diterima, enggak lolos, otomatis bisa ikut di tahap
ke-5. Ya, bisa. Jadi kalau besok gagal, kamu bisa melanjutkan mendaftar lagi di tahap 5. Nah, ini kalau tahap ke-5 nilai prestasi akademik tidak diterima, apakah bisa daftar ke sekolah SMA? Tahap 5 itu tahap terakhir ya. Jadi kalau gagal, kalau menurut aturan kamu harus cari sekolah swasta ya. Tapi sepengetahuan saya, pengalaman saya itu kamu mesti banyak lolosnya ya. Insya Allah lolos ya, insya Allah lolos. Dan yang tidak yang tidak kita ketahui, ada nanti itu kira-kira ada cadangan ya, kira-kira ini ada cadangan. Nah, fungsinya cadangan ini apa? Menjagani anak yang tidak daftar ulang ya. Mungkin di sekolah kamu ada 1 sampai 5 anak tidak daftar ulang ya. Dan otomatis yang karena tidak daftar ulang kan pagunya berkurang. Biasanya diambilkan dari cadangan. Itu biasanya seperti itu ya. Nah, kecuali kalau ternyata daftar ulang semua, yang diterima itu daftar ulang semua, baru yang di cadangan itu cari sekolah SMA ya, cari sekolah swasta, mohon maaf ya. Jadi afirmasi mau masuk ke SMA aja nggak lolos ya, ini ya. Jadi kalau di jalur afirmasi nggak lolos, kamu bisa mengikuti, masih punya kesempatan di tahap 2 sampai tahap 5. Kan afirmasi itu tahap 1. Kalau nggak lulus masih ada 4 tahapan lagi, nggak perlu khawatir ya. Nah, ini ada pertanyaan cukup ruwet. Pilih pakai nilai akademik terus pilih sekolah A, B sama C, diterima di C ya, diterima di C. Tapi tujuannya tetap di sekolah A sama B. Daftar lewat zonasi. Kalau kamu sudah diterima di C, di sekolah C, ya ndak bisa ikut jalur zonasi, ndak bisa. Ya sudah di situ. Meskipun tujuan kamu nanti di A dan B ya. Ini ya, kan tujuannya ini A, B sama C, tapi ternyata diterima di C. Maunya nanti mungkin ya daftar lagi di jalur zonasi dengan tujuan A sama B. Ya enggak bisa, kalau sudah diterima di C ya sudah, enggak bisa daftar lagi. Kak, di situ kan SMK Negeri 1 Lawang jarak terjauh diterima ini ya 2 kilo, 2,2 kilo, terus lainnya 3.000 meter. Apakah di situ kemungkinan besar lolos di SMA Negeri 1 Lawang? Ini SMA N1 Lawang ini memang banyak peminatnya. Memang jarak terdekat yang zonasi loh ya, itu jarak terjauh yang diterima itu 2,27. Dan yang lainnya kan 3.000 meter. Maksudnya lebih besar dari 3 kilo ini bukan berarti sepi peminat loh ya. Karena memang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, memang jarak sekolah dengan pendaftarnya itu kebanyakan memang jauh-jauh ya. Kalau SMA Negeri Lawang ini memang padat ya. Jadi jarak terjauh diterima itu memang 2,2 kilo. Rumah saya di Surabaya, terus saya daftar di SMK Sidoarjo lewat jalur nilai. Iya bisa ya, bisa. Jadi kamu bisa daftar kalau SMK itu bisa daftar di jurusan di sekolah lain di luar zona, itu bisa. Pak, kalau jalur zonasi apakah juga ada perankingan kayak jalur nilai akademik? Ya, rankingnya itu ya berdasarkan jarak. Jadi semakin jarak rumah kamu ke sekolah tujuan kamu semakin dekat, itu rankingnya ada di atas. Tapi kalau semakin jauh ya semakin di bawah nanti. Itu ya, itu untuk jalur zonasi.
Assalamualaikum Kak, apabila memilih SMK 1 dan 2-nya sama tapi yang tiga beda sekolah, apa apa yang bisa apa enggak? Oh ya bisa. Oke, saya kira cukup sekian dulu ya untuk tanya jawabnya. Kalau kurang jelas bisa kalian menuliskan di kotak komentar ya, kalau saya sempat nanti saya chat satu-satu. Tapi kalau tidak sempat seperti ini, terlalu banyak pertanyaan, saya buat videonya. Saya kira cukup sekian dulu anak-anak dari saya. Mohon maaf jika ada yang kurang jelas, dan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.